Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Qadhilati adrikni ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Al-qail fi kitabihil aziz, bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Hadratil mukarramun yang tubagus muliakan dan tubagus cintai, segenap para alim ulama, para kiai, para imam-imam manaqib, para asatid wal asatidah, wabil khusus seluruh saudaraku jamaah zikir manaqib Al-Baghdadi rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Salawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada detik malam hari ini, di malam akbaran ini, barokah kedua orang tua kita masing-masing, barokah guru kita masing-masing, wabil khusus barokah Aba Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, barokah dan keramatnya Sultanin Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Syafaat baginda Rasulillah senantiasa Allah limpah dan curahkan buat kita semua yang hadir malam hari ini, juga buat keluarga kita masing-masing, buat anak dan keturunan kita masing-masing. Dan sebab barokah, semoga kita, keluarga kita, anak dan keturunan kita dijadikan orang-orang yang mulia dunia dan akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat, barokah dunia, barokah akhirat. Allahumma Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setiap Jumat malam Sabtu kita selalu istiqomah zikir di tempat ini. Betul? Dan tidak pernah ada rasa jemu dan bosan. Kenapa demikian? Karena kita sadar kita adalah orang-orang yang butuh kepada, butuh apanya? Butuh ampunannya, butuh pertolongannya, butuh pengabulan hajatnya. Betul apa enggak? Karena pada hakikatnya manusia itulah haula wala quwata illa billah. Tidak punya daya, tidak punya upaya. Daya dan upaya yang kita punya adalah daya dan upaya miliknya Allah. Makanya kita sangat-sangat butuh kepada Allah, dan lewat zikir dan manakibnya Sultanin Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani inilah kita bermakmum kepada guru besar kita Aba Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi adalah jalan kita untuk mendapatkan cintanya Allah, untuk memperoleh pengabulan hajat dari Allah, dan untuk mendapatkan ampunan dari, betul? Jadi kalau ingin memperoleh sesuatu harus punya jalannya. Kalau nggak ada jalannya ya kita punya harapan, berarti itu hanya sekedar hayalan.
Jadi jika kamu ingin memperoleh kebahagiaan dunia, jalannya adalah istiqomah. Kalau kamu kepingin menemukan satu buah keselamatan, jalannya berlindung kepada Allah. Betul? Jika kamu ingin diampuni segala dosa-dosanya, jalannya adalah taubat kepada Allah. Jika kamu ingin mendapatkan apa yang kamu inginkan, jalannya adalah berdoa kepada, ada jalannya semuanya. Lalu bagaimana supaya kita bisa menempuh perjalanan yang sangat panjang itu, sulit dan sukar? Banyak halangan, rintangannya, ada tanjakan tikungannya, sedikit penolongnya, banyak penyamunnya. Maka modal menempuh perjalanan yang sangat jauh itu adalah dasarnya kecintaan. Kalau memiliki satu buah kecintaan, tidak ada jalan yang panjang terasa pendek, yang jauh terasa dekat. Betul apa enggak? Bahkan yang berat pun akan menjadi terasa ringan. Mana contohnya? Contohnya adalah jamaah zikir manakib. Betul apa enggak gitu? Jamaah zikir manakib kalau bicara lelah, ya aslinya lelah karena memang nggak ada kecintaan, jadi tidak terasa. Pengajian hampir tiap malam. Malam Kamis kita pengajian di Balong Jair. Betul apa enggak? Malam Jumat pengajian di Majelis Hitam Putih. Malam Sabtu pengajian ini sekarang. Malam Minggu besok kita ke Guru Besar. Malam Senin tuh masih ada rutinan. Malam Selasa masih ada rutinan. Pokoknya kalau misalkan kalau tidak diberikan kekuatan oleh Allah, tidak diberikan kecintaan oleh Allah, nggak bakalan sanggup. Jadi pondasi dasar untuk menempuh satu buah perjalanan, baik perjalanan dalam usaha, perjalanan dalam membina mahligai rumah tangga, perjalanan di dalam hidup di dunia ini, kalau tidak punya kecintaan, maka keluh dan kesah yang terjadi setiap harinya. Tiap hari mengeluh tentang rumah tangganya, mengeluh tentang usahanya, mengeluh tentang ekonominya, mengeluh tentang hidupnya. Kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa usaha saya seperti ini? Kenapa rumah tangga saya seperti ini? Orang yang selalu mengeluh dengan keadaan hidupnya berarti perjalanannya tidak didasari dengan kecintaan kepada Alhamdulillah. Kalau didasari kecintaan, tidak ubahnya orang yang sedang jatuh cinta, nggak ada keluh dan kesah itu. Jangankan setiap seminggu sekali suruh datang apel malam minggu, tiap malam suruh ngapel nggak bakal nolak. Kalau lagi demen-demennya, bener kagak itu? Umpama ceweknya bilang, bang, abang jangan ngapel malam minggu aja bang, kalau bisa malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, Kamis, malam Jumat ngapel, kawin. Kalau pengen tiap malam mah. Ada nggak kerepotan bagi orang yang sedang bercinta apabila diminta oleh yang dicinta? Nggak ada repot. Baru ngapel malam itu, besok disuruh datang lagi. Siap apa enggak? Siap apa enggak? Tiba-tiba ditelepon kekasihnya, "Aa, ada apa? Bisa nggak datang nemuin saya lagi?" Oh, sangat bisa. Tidak ada kata tidak. Karena keindahan hanya satu bagi orang yang bercinta, bertemu bertatap pandang dengan orang yang dicintai. Alhamdulillah, ini loh jamaah manakib, karena memang kecintaan kepada pengajian, kecintaan kepada zikir, kecintaan kepada ulama Allah, cinta kepada walinya Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah. Maka apabila dikumandangkan ada acara pengajian, udah nggak tanya lagi, langsung jalan, langsung jalan, nggak mikir lagi ada uang apa enggak, nggak mikir lagi persiapan. Kalau sudah yang dicinta minta datang, wow, jangan menyia-nyiakan kesempatan. Bener apa kagak itu? Apalagi kalau ngabarin, bang, apa rumah kosong, kenceng banget larinya, itu. Bener kagak itu? Coba sama kayak jamaah, umpama dikabarin nih, udah main sini ke pondok lagi kosong, seneng enak, malah bisa ngobrol panjang lebar. Bener kagak itu? Asal jangan ngabarin, udah ngaji sini, kenapa? Pengajian kosong, bangkrut berarti. Berarti bangkrut pengajian itu.
Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dasarnya untuk menuju satu buah perjalanan adalah kamu yang usaha biar nggak ngeluh dengan usahanya. Isi perjalanan usahanya dengan cinta. Yang namanya usaha kadang lancar, kadang macet, kadang untung, kadang rame, kadang sepi. Yang namanya usaha nggak mungkin tiap hari untung, tiap hari lancar, tiap hari macet. Kayaknya aneh dah kalau kayak begitu. Betul nggak gitu? Dagang buah kadang ada yang rame pembelinya, kadang lagi nggak ada pembelinya. Kenapa? Ya karena yang belikan orang bukan burung yang tiap hari suruh nyocotin payak baik. Bener kagak itu? Ya wajar-wajar aja. Oh berarti hari ini orang lagi pada doyan payak, mungkin besok udah pilihnya bakso, kan begitu. Itulah keadilan Allah. Kalau pengajian dzikir dan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani ini tidak diajarkan tentang kecintaan oleh guru besar kita, nggak bakal sanggup kita istiqomah. Nggak bakal sanggup. Kenapa kok bisa sanggup? Karena ditanamkan perihal kecintaan, dikenalkan tentang cinta, bahkan mendalami perihal kecintaan. Dengan kecintaan itu pula lah ibadah jadi ikhlas, ibadah jadi enak. Betul apa enggak? Ngaji jadi enak, hidup jadi enak. Karena senang dan susah itu bagian isi kehidupan. Bertemu dan berpisah itu sunatullah. Untung dan rugi itu bagian perjalanan. Namun jika diisi dengan kecintaan, apapun yang terjadi dia akan rela, dia akan tersenyum. Karena dia tahu ini datang dari kekasihnya Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Lo kalau kita udah senang dengan seseorang, jangankan dikasih teh manis, dikasih kopi pahit masih enak jamaah. Kenapa? Karena kita bukan melihat apa yang diberikan, tapi melihat siapa yang memberikan. Apalagi yang memberikan sambil senyum, nggak butuh gula. Nggak butuh gula, udah kenapa? Senyummu saja sudah cukup lebih daripada gula. Karena manis luar biasa. Biar gulanya 2 kilo, kalau nyuguhin bari cemberut, kagak enak tuh kopi. Bener kagak itu? Apalagi sampai bentak mah tuh kopi, uyuh tuh. Minum itu. Kagak ada gawean biar seburak. Ngopi mulu ngopi. Betul kagak itu? Kecintaan jangan kamu bertanya kenapa dengan rumah tangga saya. Jangan tanya ke situ. Tanya kemana rasa cinta saya. Jangan bertanya kekurangan-kekurangan dalam perekonomian rumah tangga saya. Tanya kekurangan rasa cintamu kepada pasanganmu. Yang laki-laki kalau mempertanyakan rasa cintanya, maka semangatnya akan bertambah. Ingatkah engkau di saat engkau mengejar dia? Betul apa enggak? Jangankan cahaya terang benderang, gelap gulita masih dicari juga. Jangankan ada uang di saku, nggak ada uang, meminjam dilakoni juga. Betul nggak itu? Di saat kita mengejar, kita luar biasa loh. Tapi di saat kita mendapatkan, terkadang kita melupakan perjalanan perjuangan kita di dalam mendapatkan cintanya. Kalau kita ingat lagi, oh ini yang dulu saya kejar-kejarin, ini dulu saya mantra-mantra ini. Ada yang pakai mantra apa kagak ini? Barangkali ada yang pakai mantra Haji Guna. Nggak ada ya. Nggak ada lah, jodoh masa dimantrain. Biar situ mantra 3 bakul, kalau bukan jodohnya nggak bakal dapet. Setuju? Harusnya kita pertanyakan kemana rasa cinta saya kepada pasangan saya. Kalau cintamu masih tetap ada, bahkan cintamu bersemi, akan tumbuh bunga-bunga kecintaan, maka rumah tangga tuh bahagia. Mau ada, mau nggak ada, mau cukup nggak cukup akan bahagia. Orang kalau lagi demen-demennya nih naik motor kempes itu malah indah. Betul nggak itu? Gebek. Kenapa? Aduh ban bocor, kantong kosong. Kata pacarnya, udah nggak apa-apa didorong aja. Itu tambah indah itu. Mbak mesra. Coba giliran anak 3 motor bocor, emang kotak matanya. Tuh tahu mau kondangan, kagak dicek dulu nih ban. Kemarin minta duit beli ban kemanain? Tuh.
Kenapa? Rasa cintanya sudah sirna, sudah tiada. Maka penderitaan datang kalau cinta sudah pupus dan tidak ada. Ingat loh ya, keindahan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki rasa cinta. Kenapa kita pengajian tuh enak aja? Karena kamu punya cinta. Coba ajak orang yang punya cinta pengajian. Duduk. Udah bosan berubah. Tadi dia miring kanan, dia miring. Lama sih. Mana sih kiainya? Dari tadi ceramah bukan kiai lagi. Mana sih gitu. Karena nggak punya kecintaan. Ngejom berkali-kali. Udah jam segini. Belum juga bubar ini. Belum ngapain datang tuh? Ayo coba kamu duduk bersama dengan orang yang gak mau kamu cinta. Bisa tahan lama apa enggak? Gak bakalan. Dia mau ngomong indah juga gak enak didengarnya. Hadirin, orang kagak resep. Kita kagak resep sama orang. Dia makin rayu kita tambah enak. Ayo pernah gak dilancongin? Nih ibu-ibu nih ya, dulu masih muda. Dilancongin sama cowok yang kagak diresep. Terus dia ngomong-ngomong besar. Enak apa kagak denger? Pengen muntah. Apa dia bilang? Indahnya malam seindah dengan wajahmu, mata lu bejat. Bukan buru-buru pulang. Jadi kita ambil inti dari apa yang kita pikirkan ini. Ternyata keindahan dimiliki orang yang punya rasa cinta. Jadi apabila ada kesengsaraan cuma satu, kamu kosong dengan cinta. Kamu tidak memiliki rasa cinta. Jika kamu memiliki rasa cinta, gak ada rumah tangga yang gak enak tuh, gak ada. Usaha yang gak enak gak ada. Orang kamu cinta dengan usahamu kok. Kamu buka warung, kamu punya warung, kamu cinta dengan warungmu. Sehari gak buka, rindu kamu itu. Gak enak ngapa-ngapain, kenapa? Udah kebiasaan sih. Bener kagak itu ya? Pas saat di warung ya enak aja udah. Indah aja udah. Nah setelah kecintaan baru al-mahabbah, asasul ma'rifah. Cinta pondasinya ma'rifat. Setelah kamu memiliki kecintaan, kamu mudah bermakrifat kepada Allah, kenal kepada Allah, nanti iman kepada Allah, yakin kepada Allah. Karena sudah ridho dengan apa yang Allah tentukan, lalu kamu percaya Allah maha baik, takdirnya tidak pernah salah. Betul? Kamu akan percaya doaku didengar oleh Allah, usahaku akan sukses, rumah tanggaku akan sakinah, mawaddah, warahmah, anak turunku akan jadi orang yang mulia. Apa yang aku rencanakan pun akan diwujudkan oleh Allah. Kenapa kok ngomong demikian? Karena aku iman kepada. Jadi orang yang beriman adalah orang yang optimis, nggak pesimis dengan hidup. Gak apa-apa sulit hari ini, tapi dia masih bisa tersenyum. Kenapa? Karena dia beriman. Esok akan diberikan kemudahan oleh. Hari ini miskin, besok diberikan kekayaan oleh. Karena iman. Allah maha kuasa. Kuasa di atas segala-galanya. Bisa merubah dalam sesaat saja. Kamu yang terlilit dengan hutang, besok diberikan jalan keluar, mudah bagi Allah. Kamu yang miskin papa, besok dikaya rayakan, mudah bagi Allah. Kamu yang terhina, besok dimuliakan, juga mudah bagi Allah. Itu bahasa iman. Betul apa enggak? Bagaimana iman akan tumbuh dan berkembang kalau tidak didasari dengan kecintaan? Cinta adalah ibu dari segala rasa. Tidak peduli berayahkan luka atau beranakan air mata. Karena cinta adalah anugerah dari ilahi. Untuk apa Allah menganugerahkan cinta? Tidak lain tidak bukan untuk bekal dalam perjalanan dan tangga untuk bermakrifat kepada Tuhan. Alhamdulillah. Maka kecintaan yang telah Allah anugerahkan kepada jamaah manaqib semoga diberikan kelanggengan oleh Allah. Allahumma